bukti. Nah, pertanyaan saya, kakek mau ikut daftar toh kakek mengisikan itu saya tahu tuh. Lah. Kalian mau ngapain? Mau tinggal datang. Apa lagi? Lah. Contoh. Apa dengan bayar? Cuma tongkat ini yang apa? Kakek apa yang banggakan? Udah, sana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel PSS yang pastinya bersama saya Mawar Latifah Hanum dan juga Guru Besar Mama Karyo. Dan di sini kita akan melanjutkan lagi sayembara santet. Karena yang kemarin juga sudah selesai para pesertanya dan kini kita sudah kedatangan peserta selanjutnya yang ingin mengikuti sayembara santet di Padepokan Sendang Sejahtera. Dan sebelum kita membahas, kalian pasti sudah tertarik dengan benda yang ada di hadapan saya. Namun pembahasan benda nanti ya. Kita akan menuju topik utama, yaitu kedatangan peserta santet sayembara. Ya. Kenapa Guru? Saya merasakan energi yang sangat besar, lebih dari sebelum-sebelumnya. Bergerak dan mendekat. Menuju ke sini? Ya, Sebuah energi Guru kenal atau tidak? tidak. Kayaknya ini energi sangat besar banget nih. Dan seperti ada bentrok. Bunda bisa tanya-tanya dulu dengan Bapak. Silakan di sini. Iya, siap. Saya akan coba untuk memastikan ini energi apa ini. Siap Guru, siap. Nah, kita akan langsung ke topik utama. Dan kalian sudah menyaksikan juga santet-santet peserta sebelumnya bagaimana, dan kini juga kita sudah kedatangan yang baru, peserta pendaftar baru. Ya. Peserta pendaftar baru. Dan kita akan tanyai beliau langsung. Maaf, dengan Bapak siapa namanya? Dengan siapa? Bapak Boyrin. Bapak Boyren. Bapak Boyren datang kemari ingin mengikuti sayembara santet. Kalau saya boleh tahu, Bapak bisa tahu sayembara santet di sini dari mana? Ada kawan yang datang kasih tahu ada sayembara santet di sini, maka kami kemari. Dan kawan Bapak tersebut itu pernah mengikuti di sini atau hanya menginformasikan bahwasannya ada sayembara? Pernah mengikuti di sini. Pernah mengikuti di sini? Oh, siapa nama teman Bapak itu? Gak ingat sama. Oh, tidak ingat. Oke, baik. Berarti Bapak datang ke sini mengikuti sayembara santet dari teman yang memberitahukan. Dan kalau boleh tahu, Bapak sudah berapa lama? Ataupun sudah berapa kali menyantet ataupun menggunakan ilmu santet? Sudah lama lah. Sudah hampir 2-3 tahun. Profesi Bapak sebagai dukun santet berarti saat ini? Ya. Kegiatannya hanya menyantet atau ada yang lain? Ada Seperti apa? sawah. Oh, Bapak punya sawah juga. Ya. Terus? Ya, sehari-harinya ke sawah. Kan biar nggak nyolok kali sama orang. Oh, untuk supaya biar tidak nampak kali sebagai dukun santet gitu ya. Boleh juga ya. Dukun santet tapi ada juga lahan persawahan. Jadi tidak terlalu mencolok
Ya, seperti Bapak Boyren yang saat ini bersama kita, yang kalian ketahui juga netizen. Dan berarti Bapak kok bisa menganut ilmu santet itu dari mana, atau dari memang mau, atau hanya sekedar, atau bagaimana? Turunan dari nenek saya. Oh, ilmu santet ini turunan Iya. dari nenek Bapak. Kalau boleh tahu sudah berapa lama mendalami ilmu santet? Hampir 20 tahun. 20 tahunan ya. Cukup lama juga ya. Cuman ini adalah turunan ya, turunan yang seperti Bapak Boyren katakan, turunan dari keluarga, yaitu dari neneknya. Selain beliau kegiatan menyantet, itu juga ada sawah. Berarti sebagai petani ya, menanam sawah, padi ya, beras yang kita makan. Dan kalau Bapak melakukan santet itu menerima dari mana? Atau ada tarif atau apa gitu? Seikhlasnya orang. Oh, jadi gini, Bapak. Tidak dipastikan Berapa? Tidak difaktorkan berapa Iya. maharnya. Bapak menerimanya itu orang yang datang, atau memang Bapak mau melakukan sendiri atas kesalahan orang, atau bagaimana? Orang yang datang ke tempat bapak. Oh, meminta. Orang minta sama kita, baru kita kerjakan. Datang ke sini Bapak sudah dengan persiapan penuh? Ya, Sudah baca ketentuan-ketentuan apa yang harus dilakukan di sini dan persyaratan mengikuti sayembara ya? Sudah membaca? udah. Udah dengan teman saya tadi ya? Ya. Berarti sudah tahu kan gimana prosesnya nanti apabila sudah terbukti ilmu Bapak menyantet, karena kita menerima peserta sayembara itu memang sudah terbukti pernah menyantet. Siapa tuh, Bun? Ada apa itu? Di depan. Tahu. Siapa tuh? Makasih ya, Bang. Ya, makasih. Sayembara. Kenapa harus antri-antri? Iya harus antri dong, soalnya udah ada yang masuk duluan. Udah terlalu lama saya loh, Mas. Bu Ana udah nunggu berapa? Setidaknya kan harus ikut situ. Tahu. Kita nggak bisa Bu, harus Dari dulu Bapak menghalang-halangi saya kalau datang. kita nggak bisa Bu, namanya udah ngikutin prosedur. Udah, sana. Bun. Bun. Ini kenapa nih Bun Dede? Biar saja. Loh Bu, ibu maksudnya apa kok? Datang malah bikin kericuhan kayak gini. Ibu nggak bikin kerusuhan, dia yang buat kerusuhan. Loh, bukan masalah gitu, ibu nggak ngikuti prosedur, kan udah dibilang sama sapam sabar. Ibu Ana datang. Ya, karena kan memang sudah ada aturannya. Ada apa, bagaimana? Ini Bang Dede nggak tahu nih kenapa dibuat kesurupan sama ibu ini. Dengan ibu siapa? Bu Ana. Datang kemari mau apa? Mengikuti sayembara. Oh, oke. Saya bereskan dulu sebentar. Aduh, ada aja nih. Udah Pak Sakap? Udah oke deh, nggak apa-apa, biar saya tengah. Ayo Bu, ikut saya masuk, silakan. Silakan Bu. Dengan Ibu siapa tadi? Bu Ana. Ibu Ana datang kemari ada perlu apa? Mau ikut sayembara. Ikut sayembara santet. Iya. Iya.
Ibu mengetahui sayembara santet dari mana? Banyak yang bilang. Jadi ibu langsung menuju ke Iya, mana? Ibu datang dengan siapa? ibu datang sendiri. Oh. Itu agak dimajukan aja apa Bu, biar kedekatan Agak ngomong. apa Bu? Nggak apa-apa. Nah, maksudnya agak digeser ke sana lagi kursinya. Ya, nah, nggak apa-apa beda. Nah. Berarti ibu datang sini ingin mendaftar sebagai Ya, ibu ingin ngetes semua yang di sini. Ibu udah lama nunggu. Ingin melihat seberapa dan sebanyak berapa di sini yang udah jawara-jawara yang udah mendaftar, seberapa tinggi ilmunya. Ibu pingin ngetes, pingin melihat. Kalau tahu orang Udah kedua, Pak Dodo saja, bisa. tenang. Aku yang duluan. Tahu seberapa jauh ilmu bapak rupanya. Belum tahu. Nanti kasih tahu ya. Udah, bapak jangan ngomong kayak gitu. Saya udah tahu kok karakter bapak itu kayak mana. Nanti ibu Udah, bapak jangan banyak cakap. bukan banyak cakap. Udah, bapak tenang saja. Bapak udah bau tanah. Bapak nggak bagus loh. Ikut-ikut seperti ini sayembara. Bukan gitu. Dekat bapak aja udah bau tanah loh. Ibu ini mulutnya minta disumbat. Iya nggak masalah, orang bapak bentar lagi aja bau tanah kok. Mau tahu kekuatan saya? Udah, tengok saja kayak mana rupanya kekuatan bapak. Tahu. Cuma itu. Ini sebentar, ini masih cobaan. Nanti ibu yang akan bikin mati. Ini masih mati lampu kan? Itu semua. Mati semua. Aku ingin Nggak tahu. banyak ibu tunjukin aja. Aku ingin tahu seberapa kekuatannya. Iya, Iya. ini tahu betul. Iya. Payah nanti Pak. Tidak. Bapak udah bau tanah loh, bapak mendingan pulang. Walaupun bau tanah saya siap nunggu. Iya, Apa yang betul. ditunjukkan? Saya itu yang saya tunggu-tunggu jawaban itu. Bagus sekali, udah Pak. Energi yang lebih kuat dan lebih tinggi dari ini. sekarang kita sudah kedatangan dua peserta aja. Iya. Kita tetap kita pertanyakan dan kita ikutin mereka jadi peserta. Tentu saja kekuatan besar yang lebih mengerikan lagi. Saya belum tahu siapa yang akan datang. Berarti akan ada lagi yang datang Iya. dari mereka ini. Iya. Karya, maaf Pak, bukan saya menjengkali jenengan, tapi memang saya merasakan ada energi yang lebih besar dan lebih mengerikan. Karya. Lihat ini Bu Ana. Asal aja mulutmu ngomong ya. Seberapa rupanya siang lain rupanya? Datangkan pesertanya kemari. Peserta itu tidak kami datangkan, tapi mereka yang datang sendiri sama seperti Iya ya udah datangkan. Suruh datang Karya. Kau juga ini udah kakek-kakek. Seberapa rupanya besar ilmunya? Mana buktinya ilmumu? Hei kakek udah bau tanah. Kalau main bukti, Karyo, emang mau bukti? silakan. Allah. Allah. Mana buktinya ilmu? Cuma itu. Mana buktinya? Buktikan dulu, jangan banyak Slow, ngomong. slow. Bu Ana dan Pak Boyrin sabar dulu. Kalian tetap diterima kok mengikuti. Tapi kalian ini jangan nyepelekan. Dibilangnya kok masih ada yang lebih tinggi dari saya. Dari kakek ini yang di bawah tanah. Karyo. Bu Ana, Udah ngomong-ngomong. saya itu
hanya menyampaikan apa yang saya rasakan toh. Iya. Gitu loh. Lagian kalau boleh saya tahu, Bu Ana ini datang tadi naik mobil, saya juga bisa merasakan, dan energi Bu Ana ini ya juga lumayan bagus begitu. Bukan berarti saya mencengkali, tapi yakin Bu Ana juga mau ikut sayembara. Yakin? Emang pernah juga ilmu santetnya digunakan untuk menyakiti? Lah udah berapa orang saya bunuh semua itu loh. Ada bawa bukti-bukti? Kalau kayak gitu nggak perlu dibuktikan. Maaf Bu Ana. Apa mau yang dipendem itu digali lagi kuburannya? Ya minimal ada saksi yang mengetahui ataupun foto-foto. Iya, korban. Foto target, karena setiap orang yang disantet itu kan biasanya kan ada nama, Ya. ada foto. Banyak Karyo. Nanti yang terakhir Karyo loh yang ke 1000. 1000. Iya ngeri kan? Berarti sudah jauh pengalaman sekali. Banyak. Makanya saya ini Bu Ana jauh-jauh dari kemari mau ngetes seberapa rupanya tingginya ilmu yang mendaftar kemari. Bagaimana dengan Bapak Boy? Memang mau mendaftar juga? Kalau saya Pak nggak banyak ngomong, yang sekarang yang perlu bukti. Orang bapak ini udah bawa tanah yang nggak mau ngomong loh Pak, ya kan? Bukan nggak mau ngomong, buktinya sekarang. Oke, tadi Bapak yang mematikan lampu ini. Kalau saya tahu lampu ini kan berasal dari PLN, tidak akan mati kalau tidak dari pusat. Tidak ada gangguan. Tidak ada gangguan. Nah, mungkin ini sedang mati PLN. Bagaimana kalau jenengan buktikan bisa menghidupkan? Bisa? Silakan. Sekarang kan yang perlu bukti Mas Aryo. Hidup. Bukan kita ngomong aja. Sekarang bukti. Benar, sekarang itu adalah bukti ya, bukan omongan. Benar. Bagus, opininya itu. Cuma itu ya yang dibuktikan. Bukan. Itu masih ujung kuku. Sejongkuk orang aja sih itu aja udah bobok tanah loh Karyo. Masih diterima daftar di sini. Gini Bu Ana. Nanti susah loh gotong ini, nanti bangkainya susah digotong. Gini Bu Ana, kita tidak memilah dan memilih. Intinya kita menerima dan meluluskan setiap orang yang mendaftar santet Dengan untuk sesuai menyantet ketentuan. saya, asal dia mengikuti kesesuaian ketentuan yang sudah diterapkan. Ya. Saya pun sudah mengikuti semua. Oke, kan belum masuk dari ke panitia atau Dan nanti ada panitianya. Dari sana saya ada di jegal-jegal. Yang nggak boleh lah, yang inilah, yang itulah. Emang siapa yang nggak boleh? Sapam tadi. karena gini, tadi Papa kita mengalami karena menghalang, jadi itu juga ada mengalami sesuatu sih. Jadi udah nggak apa-apa, memang Bu, kita yang datang ini memang harus sesuai prosedur ataupun daftar dulu. Maksud sapam kita tuh begitu, sesuai data-data juga, tidak asal Orang masuk ibu aja. mau masuk ada dong, nggak boleh loh. Oke, nanti kita, Kenapa kakek ini kok udah mau bawa tanah kok dikasih masuk? karena tadi beliau juga sudah mendaftar Pak duluan. Boirin ataupun kakek Boirin ini datangnya kalau nggak salah jam 5 sore tadi ya. Ya. Beliau duluan datang, makanya saya mau ajak buat live video gitu. Iya. Ya apa rupanya salahnya saya juga ikut datang? Kenapa yang bawa tanah ini diterima? Iya, tidak ada salahnya, Bu Ana, tidak ada salahnya. Hanya saja saya kan ingin bertanya-tanya dulu sebelum masuk ke panitia untuk mencari persyaratan-persyaratan yang meluluskan jenengan mengikuti sayembara. Ya jenengan kan nggak ada salahnya, saya juga ingin tanya-tanya toh. Ya. Nah, kalau boleh tahu lah Bu Ana ini emang mempelajari ilmu santet sudah berapa lama? Kalau tanya lamanya nggak usah tanya lama pun, kalau cuma dokon santet nggak pernah bunuh orang tuh sama. Kalau Bu Ana ini udah banyak, nanti yang tak bilang kalau nggak Karyo, kakek ini yang ke 1000 Sekarang buktinya. gitu loh.
Kalau nanti kakak ini di sini nanti mati Karyo, yang ngangkat mayatnya pulang itu sopo? Emang ibu sendiri ketika kemarin sudah izin keluarga? Udah. Bagaimana dengan Pak Beren, sudah izin dengan keluarga? Sudah. Berarti sudah siap dong untuk mengikuti sayembara santet. Cuma nanti kalau kakek ini mati. Assalamualaikum bro. Waalaikumsalam. Ini dia orangnya ini, yang bikin huru hara ini. Emang tadi terjadi apa? Ya ibu ini tadi mau masuk, mau langsung ikut sayembara ini, mau duluan untuk ikut sayembara nih. Saya bilang ya tunggu antrian gitu di prosedur gitu. Sudah. Di layar dulu ya. Saya ada tamu. Kamera bisa ikut saya aja. Ya. Silakan dulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Itu sih dengan Karyo sih yo. Yang ini Pak. Yang ini. Alhamdulillah sehat Mas Karyo. Sehat. Kakek dengan kakek siapa namanya? Nama saya kakek, orang manggil-manggil itu ya kakek Capin. Kakek Capin. Iya kakek Capin. Kalau orang biasa orang manggil kakek Capin. Nah kalau boleh tahu ada apa kok datang kemari, ada perlu apa? Kayaknya saya dengar-dengar ini Mas Karyo ya. Ada dengar-dengar sayembara di sini. Apa betul? Sayembara, ya benar. Sayembara terus nyantet gitu katanya. Betul Mas itu ya? Iya betul. Saya mau ikut ini. Beneran Mau ini. ikut? Nah, mau ikut ini. Emang Bapak pernah menggunakan santet? Kayaknya ya. Kayaknya pernah kayak. Kayaknya Mau coba gitu loh Mas. Mau coba. Eh. Saya ini nggak punya keahlian, nggak punya ilmu apa-apa, cuman pingin coba gitu aja loh Mas. Bisa Pak? Bisa ya? Bisa ya? Bisa ya? Ada prosedurnya Pak. Ya. Prosedur yang pertama itu yaitu wajib jelas divideokan. Yang kedua punya ilmu santet. Yang ketiga pernah menggunakan ilmu santet. Yang keempat bukti orang yang pernah disantet. Oh itu ya Mas ya. Kebetulan belum punya, tapi mau coba ini Mas. Coba aja. Pertanyaan saya kenapa mencoba itu sebabnya apa gitu? Apakah jenengan ini memang mengejar uangnya 2 miliar atau gimana? Sebenarnya kalau uangnya itu kayaknya enggak loh Mas, cuman pingin coba aja. Kalaupun memang ada uangnya, nanti kalau dapat saya bagikan gitu loh Mas. Marah-marah begini, merendah hati mungkin nggak tahu. Oh, ini mungkin bisa juga untuk nanti. Ini sebenarnya ya gak punya pokok loh Mas. Bener gak punya pokok. Itu cuman orang tua gitu loh Mas. Bikin coba aja. Kalau seandainya pun bisa dikasih duit, itu nggak untuk saya loh Mas. Orang saya tinggalnya pun di hutan. Emang kakek tahu dari mana kalau di sini ada sayembara santet? Banyak Mas. Kayaknya orang-orang di sekitar itu kayaknya ngerame membicarakan masalah santet. Yang mau disantet orangnya kayak apa? Rupanya kayak Mas gini ya. Orang sekarang gini kamu mau disantet ya Mas. Lucu ya Mas. Orang sekarang ini kamu disantet gitu. Ya, saya juga ingin coba loh Mas. Saya ini nggak punya ilmu apa-apa. Apalagi ilmu santet. Nggak punya saya ini Mas. Lah gini kayak kalau nggak punya gimana kita mau meluruskan toh? Gini loh Mas. Dan namanya orang nggak punya ilmu itu kan coba boleh kan Mas? Boleh. Ya, boleh ya. Oke, kita gini Pak. Nanti kita bicarakan sama panitia. Oh boleh. Karena Ya, boleh. kita nggak bisa memutuskan sembarangan karena
bagaimana saya akan menerima suatu serangan santet kalau santet itu nggak pernah digunakan? Nggak ada bukti lah. Nggak ada bukti. Jadi saya punya niat dan saya punya tujuan yang berbeda di antara pikiran orang. Iya. Tujuan niat saya itu hanya ingin menghentikan dukun-dukun yang memiliki ilmu-ilmu santet yang sudah digunakan untuk orang-orang awam yang tidak bersalah. Iya. Nah, pertanyaan saya, kakek mau ikut daftar toh kakek membuktikan untuk pernah nyantet? Kita harus tahu dong. Orang saya nggak punya, gimana gak bisa saya ngomong. Saya mau coba aja loh mas. Bisa juga gitu. Ya kan. Diperbolehkan gitu. Mau coba aja loh mas. Yang ditakutkan kakeknya hanya mengetes biru aja gitu. Kita mengadakan sayembara bukan untuk coba-coba. Kita mengadakan sayembara ini untuk menghentikan para dukun, bukan untuk mencari kekuatan dan imbang. Iya betul. Tapi saya orangnya saya tuh memang mau coba loh mas. Tapi kakek pernah ngobati orang? Nggak pernah ngobati orang mas. Cuman kalau cuman ya, kalau cuman saya tengok ini, kadang orang mau minta berobat saya tengok gini sembuh loh mas. Itu sembuh mas. Padahal saya nggak punya ilmu apa loh mas. Konconya saya cuman ini mas, konconya ini pun ini. Bisa diajak Pernah ngomong ini. tidak di depan kakek orang yang jahat kepada orang lain, begitu kakek lihat orang tersebut langsung dapat celaka? Ya kalau orang mau jahat ya nanti akibatnya ditanggung sendiri mas. Orang saya nggak jahat, dijahati orang, ya orang yang jahat. Itu bagaimana cara kakek untuk membuat dia itu dapat kejahatan sendiri ataupun dapat karmanya sendiri? Dengan melihat saja. Ya, cuman tengok gini aja loh mas, apa gitu aja udah jatuh loh mas. Itu saya nih kan orang nggak punya apa-apa loh mas. Orang kudu tinggalnya di hutan. Jadi kalau gitu kakek kita Mas, ngobrol. Iya, boleh ya. Makasih mas ya. Rupanya mana mas? Kita ngobrol-ngobrol di situ. Oh, ada tamu tuh mas ya? Iya. Sama ya mas ya? Berapa sih sama kali yang diterima rupanya kita taruh ya? Iya. Sebelumnya sih udah banyak juga yang mendaftar. Dan ini selanjutnya kalian di sini. Ya kakek jalannya aja bawa tongkat. Namanya udah tua ya pakai tong. Ya kenapa ikut peserta rupanya kalau udah tua? Ya mau coba-coba. Ya, benar di situ ya apa biar Boleh duduk sini. boleh silakan. Makasih mas ya. Jalannya aja pakai tongkat kok. Kakinya aja 3. Sambil saya nggak lupa. Iya. Ya gini inilah namanya pun juga orang mau membara apa namanya? Nah, saya itu sayembara. Oh iya. Larang ngomong aja pun ya satu-satu kok kayak gitu toh Pak. Sama rupanya nama Bapak. Bunda sibukkan mereka dengan pertanyaan-pertanyaan. Orang bilang nama saya Mbak Caping gitu. Nah, panggilannya aja dong Mbak. Di rumah aja Mbak. Ngurusi boyotnya Mbak. Daripada ikut peserta ini ibadah nggak bagus Mbak. Pulang aja lah Mbak lah. Bawa ini kakek ini pulang. Betul Mbak, tunggu Mbak. Memang Mbak ini loh, Mbak nggak punya apa-apa. Cuma ikut-ikutan aja. Boleh Jadi kok kenapa kok ikut kemari loh Mbak? Ya enggak apa-apa loh Nduk. Ini ngapain sini? Ini ngapain? Kalau saya kan masih muda. Lambat itu jalannya aja kakeknya 3. Udah kepayaan jalannya. Ini si kakek ini udah bau tanah. Emang dari tadi mulut perempuan ini tadi sumpah. Ih ngomong isi ampun. Ini ilmunya banyak. Itu juga ilmunya banyak. Mbak nggak ada apa-apanya. Saya nggak ada ilmu. Nggak ada apa-apanya Mbak nih. Maaf, Iya. Mbak Caping ya? Iya Mbak Caping. Mbak Caping datang ke sini sendiri. Sendiri. Bisa tahu tempatnya dari mana? Oh, kalau saya ini
tahu semua di mana-mana kalau udah ada kabar apa namanya nih. Ya udah tunjukkan dulu loh, baca peng. Udah. Ini jumpa ini, bapak yang buat tanah. Udah tunjukkan juga ilmunya kayak mana. Ya saya Udah berdiri kayak mana, tunjukkan ilmunya. Aku mau ngetes kayak mana. tadi Bu Nah, Ana. sabar dulu. Dia yang rotos. Loh. Jangan main. Mbak Caping, Ya. Mbak Caping tahu tempat ini karena ada sayembara. Hah? Mbak Ya. Caping ingin mengikuti sayembara. Ya mau coba gitu bentuk. Tujuannya ikut sayembara itu mau gimana? Apa? Gini dong. Mhm. Kan kakek ini kan tinggalnya di hutan. Ya. Hutan banyak apa binatang-binatang, jadi kan dengan sayembara katanya kok ada hadiahnya kan gitu. Udah gitu kalau mbak ini nggak ingin hadiahnya, Ya. cuman ingin coba-coba aja Lundo. Nyoba-nyoba apa ilmu satu persatu gitu, Bang. Tapi kalau misalnya berhasil, mbak itu nggak mau hadiahnya. Kalau pun dikasih hadiahnya, mbak bagikan sama orang-orang yang nggak punya gitu Lundo. Jadi niatnya berbagi ya, tujuan ikut sayembara. Iya lo gitu Lundo. Nggak untuk mbak, nggak untuk mbak sendiri. Boleh tahu Mbak memiliki ilmu apa? Nggak punya apa-apa mbak ini. Tapi mengikuti sayembara. Mau coba gitu. Lah ini nih kok kamu mau minta ngomong aja nih nanti. Cobain. Ayo aja diajakin ngomong. Lah. Lele mau ngapain? Ini kan udah gak sabar iki. Aku lah. Konsol ini kurang aja mau pernah bertanya ngomong. Lah. Cuma tongkat ini yang apa? Kakek apa yang banggakan? Main pun konsol iki kaya iki konsol sing hebat iki. Aku tinggal di opo lu. Orang saya nggak punya apa-apa juga loh, kek. Saya sendiri lagi nggak bawa apa-apa. Mandek, masuk. Ya. Maaf Mbak Caping. Mbak Caping sedang ngobrol dengan siapa? Berat. Bersama teman? Temanku mana? Bukankah Mbak Caping sendirian? Yang dibawa ini setan. Ini kawan itu keliling kawan ini. Yang ini aku tanya ini nggak ada mbaknya, ini nggak ada juga ini. Tapi dia ini nggak mau kancan sama mereka ini sombong ngomongnya loh. Mereka ngomongnya sombong, kayak ini. Tapi kok sombong. Padahal Mbak ini lebih kejam loh. Mbak ini bawa setan lagi kemarin. Setan apa loh? Setan itu nggak ada yang bagus loh, kek capek. Ya kalah. Putu-putu gitu. Kok omongannya oke. Wong setan kok ya api. Kesini keluarga ada yang tahu tidak? Tapi nggak punya keluarga Lundo. Nggak punya keluarga, Enggak. sendirian. Cuma sendirian. Dan Tinggalnya memang di hutan. iya memang di hutan. Nama ada gunung di bawah kaki gunung. Yang tahu Lundo. Nang gunung kalau Brini itu tekom Brini itu orang numpak apa-apa nggak naik apa-apa. Cuma ini Dia naik apa? Naik setan. nah mending daripada Biar naik setan kan. nyonya apa itu? Kemarin naik setan nih kakek ini. Katanya ini dari Gunung Kelut turun. Ya udah sampai sini orang dengar yang baru ngomongnya. Ya aku teko rene lah. Malah tahu. Orang bilang nggak punya saudara tapi setannya banyak kawannya.
Tapi yang tapi ngasih kamu tahu itu baik-baik. Ya, Setan nurut- itu nurut nggak ada kakek yang baik, kek. Sombong. Nanti kalau kakek ini kalah sayembara di sini, Hmm. yang gotong mayatnya itu setan. Orang yang kayak setan yang Iya, orang di sini kalau ikut sayembara namanya setan semua. Ya udah nih sahabat, kita jangan sampai ngolok karena kan kalian adalah peserta. Ya. sekarang buktikan. Aku nggak mau buktikan, orang aku nggak punya. Ya udah buktikan aja. Suruh buktikan nih kakak ini buktikan kek. Suruh buktikan ini bu. Orang nggak punya apa-apa kok suruh buktikan. Mbak Caping udah yakin ingin ikut sayembara Banget yakin banget. karena kita mengadakan sayembara ini ada ketentuan dan syaratnya. Syaratnya apa itu mbak? Nanti Mbak Caping bisa daftar dengan teman saya. Begitu nanti baca ketentuan dan syaratnya dan sudah sepakat dan sudah lulus menurut syarat kami, maka kami akan terima. Seperti mereka ini sekarang juga sama. Seperti itu. Udah tadi udah daftar, udah diterima, udah boleh masuk sama security-nya wis boleh masuk kok. Berarti kan wis daftar untuk ya. Iya kan ya. Iya. Segelem balang ngarak ngomong lah. Oh, jangan setan tadi. Kita pulang aja. Udah ada apa? Mbak Caping, berbicara dengan siapa? Pada kan. Temannya? Ya, ada temen. Tapi Jadi di mana? Temannya di mana? tidak ada gigi. Orang temannya tuh setan ya Pibi loh. Boleh deh ya, boleh deh. Boleh silakan. Jadi memang sudah yakin dan mantap untuk ikutin. Ya, kalau saya nih udah yakin banget. Saya yakin. Jadi semuanya sudah datang di sini. Nah, jadi kan kita semua mengadakan sayembara ini itu sudah ada ketentuan dan syaratnya. Kalau sudah sepakat, ya kita sudah deal, maka kita akan melaksanakan. Tapi satu persatu, tidak sekaligus. Ya, boleh. Dan, Ya, nggak apa-apa. dan satu orang peserta itu kesempatannya itu 3 kali. Ya. Nah, Saya tahu. durasi kita 5 menit. Kita beri 5 menit dalam mencapai target, ya Guru? Oh iya. Nanti dijelaskan sama panitia Ya. karena kita belum bisa pastikan apakah mereka semua diterima atau tidak. Nah itu tadi Kita saya juga bilang. masih ada peserta antri juga. Jadi Lah yang udah di sini nggak diterima, di sana mau diterima itu maksudnya apa Karyo? sabar, Bu. Ini Pedes Bu, lah, Bu. Ana, sabar. Tidak ada yang Kok yang udah masuk bahasamu itu loh? Pedes ini. prosedur, Bu, ikuti prosedur aturan. Tahu. Yang di sini kok katanya belum tentu diterima, yang di sana kok masih menunggu. Gini, Masuk sampai nih kok apa toh? Bu Ana, gini sabar. Kita kan mau menyeleksi dulu dan mengikuti prosedur. Yang diseleksi apanya? Karyo? Harus ada tanda tangan, nama lengkap, terus bukti video atau segala macam gitu loh, Bu. Video yang seperti apa yang mau ditunjukkan? Kenapa? Bener nggak apa-apa Guru? Video apa lagi? Ini Bu Ana, Ya. kita akan masuk ke pendaftaran. Kita cek dulu apa yang terjadi nanti, apa memenuhi syarat untuk menjadi pengikut sayembara, peserta Ya. sayembara atau tidak. Tapi intinya kita yang mengadakan sayembara ini dan kita yang menyediakan semua poin-poinnya. Ya. Kalau poin-poinnya itu semua sudah masuk kategori, maka boleh. Mau main cari bahan seperti apa rupanya ke Karyo? Ya siapa enggak sekalian. Penuh dong. Itu yang Kok minta poin-poinnya ini?
Poin yang apa yang kamu mau lihat? Bu, kita akan langsung aja nanti. Mana yang hebat? Tidak, bukannya mana. Intinya poin-poin 3 yang memang wajib yang harus terisi. Seperti yang pertama, punya ilmu santet. Ya, Yang kedua, pernah menggunakan ilmu santet. ya. Santet apa namanya yang digunakan. Yang ketiga, bukti yang sudah kena santet. Apa yang mayatnya dibongkar, ditaruh depanmu gitu Karyo? Itu tidak perlu, tapi kita butuh ya seperti mungkin foto-foto ataupun Foto-foto video, target video. ya. Nah, Ya, nanti tak bawa 999 yang ke 1000 kue Karyo. kita nanti kita masuk ke Ya. KTP dan itu tidak boleh dilihat waktu pendaftaran. Ya. Oke, dilanjutkan dulu bentar. Dilanjutkan dulu. Ini suruh tunjukkan ini yang botan ini. Suruh buktikan kehebatan dia. Buktikan ke. Udah tunjukkan aja. Mereka juga bukan orang. Udah nanti masanya kamu udah gak ada tenaganya, Mbak ini gak ada tenaganya. Mungkin Ya, duduk Mbak. Nanti Mbak jatuh. Orang kakinya jabat 3 kok. Itu Udah, tadi yang duduk, saya Mbak. terawang dari awal. Ya ngomong kok. Energinya kuat. Baca ini. Jadi semua ini jangan pada akhirnya kalau memang Aku udah santai teman di sini. Ya. bisa pendapat Ya udah nunggu lama di sini pula si Karyo ngomong katanya yang begono begini. Mau yang dicari kayak mana? Apa yang mayat digali kuburan itu suruh gali? oh Dia perlu bukti. Enggak sampai perlu ke sana. Nah. ini aja sekarang siapa yang mau duluan Udah, dia yang banyak. Dia udah bapak ini yang dulu udah bapak ini apa ngikuti prosedur katanya. iya betul Ini aja Mbak yang bawa tangannya aja Mbak. Ini aja. Mbak belakangan Ya udah nggak apa-apa. belakangan orang Mbak Nur tuh coba kalau nggak bisa enggak apa-apa Mbak pulang orang pulang ya pakai ini bisa Ya sudah kalau gitu nanti ke Ibu Ana dan Mbak Caping nanti menuju ke teman saya. ya Ya. Semua nanti akan dijelaskan semua persyaratan. Atau Bapak Boylin itu sudah masuk, jadi nanti kemungkinan Bapak lah yang duluan. tapi ingat ya Awalnya begini Karyo itu yang ngomongnya itu. Dia yang buat acara pula katanya di sini belum mau diseleksi lagi. Apa yang mau diseleksi coba Mbak? Bu Ana sabar. Gini, agar tidak terlalu banyak buang waktu, bentar. Alangkah lebih baik biar beliau langsung dibawa panitia untuk menuju ke pendaftaran aja. oh iya betul mana ya betul Ah, dia betul banget mengetahui. Iya, biar mengetahui. aku setuju Dan setuju Pak, banget kakek Ya. kakek Boylin, sepertinya ini jenengan juga yang membuat. Bisa dikembalikan seperti Bisa. Iya. Silakan. Saya ingin jenengan itu tidak menggunakan untuk yang tidak penting. Iya. Karena kalau memang jenengan ini memang sudah memiliki target, maka jenengan bisa langsung ke saya, bukan seperti ini. Bisa kembalikan? Di depan lampunya kayak di mata di lampu nih wih ngeri iya lah urip pinter ya mas ya ilmu lewat buat dia bisa mata nih lampu bisa ngurip ke lampu lah urip padang urip Oke, boleh langsung aja. Ikuti teman saya untuk Ibu Ana dan juga Mbak Capi. ya Nah, di sana nanti beliau yang menjelaskan gimana. Jadi nanti kita bisa lihat bagaimana perkembangan selanjutnya. oh ya itu Monggo, Bu. Yaudah silakan Mas. nanti melakukan lagi Ini ikutin dulu. Udah. ya Silakan. Peserta-peserta yang aneh. Ini kali ini kita kedatangan peserta yang gak biasa sih dulu.
Aneh. Tapi nyata. Ini aneh tapi Dia bisa matikan PLN. Apa dia bekerja sama dengan pihak PLN? kan nggak mungkin guru. Masa iya dia harus sebelum datang kemari dia datang ke kantor PLN pusat Kabupaten Langkat ini kan nggak mungkin. Cukup begini kan hidup, begini kan mati, gini kan hidup, gini kan mati. Wah, keren ya. Ya, Saya pengen belajar dulu itu guru. nggak perlu beli saklar itu ya. Kayaknya otomat ya guru ya. Otomat itu. Saya mau belajar kayak gitu lah guru. Cuman agak Jadi sebenarnya nih guru itu merasakan energi yang mana? Ini sudah 3 loh sekaligus yang datang. ketiganya. Bentrok energi yang saya rasakan itu sangat berbeda jauh dari sebelumnya. Apalagi kakek caping itu. Saya melihat dari sisi goib pasukannya ribuan. Itu dia sempat ada berbicara gitu guru. Nah, di saat itu saya melihat beberapa pasukan goib seperti makhluk-makhluk astral yang saya ketahui makhluk-makhluk yang memang sudah dilarang dalam pergaulan astral. Dalam artikan seperti ini, jika ada manusia yang dikucilkan, itu adalah manusia yang jahat ataupun manusia yang memiliki penyakit ataupun manusia yang sudah memang tidak bisa dikondisikan untuk kemanusiaannya. Sementara kalau di bangsa astral ada makhluk-makhluk yang disendirikan ataupun dikucilkan. Itu adalah makhluk-makhluk yang memang nggak terkontrol dan jahat. Contoh seperti kuntilanak merah, pocong merah, dan gondoru merah. Ini semua ini udah dikucilkan. Rata-rata mereka itu memang udah ditakuti dari bangsa-bangsa astral. Oke, kalau Nah. begitu kita harus lebih mengantisipasi ya guru. Karena ini sudah ada 3 lagi ya yang mengantri peserta sayembara sekali ini. Ah, Dan dan- untuk ini guru ini. Anggada. Anggada ini mungkin bagi kalian penonton yang lama ataupun pengikut yang lama pasti tahu cerita Anggada ini. Yang mana ini mungkin kalian akan mengetahui pada zamannya Warok. Ya, jadi Anggada ini sudah saatnya untuk dihibahkan dan sudah saatnya untuk dimiliki oleh yang cocok. Nah, ini kita lelang juga dengan harga awal. Nanti siapa yang penawar yang paling tinggi dia akan mendapatkan. Ini kita lelang dengan nominal harga yang awal itu 3 juta. 3 juta rupiah. Jadi bagi kalian kalau ingin menawar yang harga tertinggi akan dilepas oleh beliau atau oleh siapapun. Ya, silakan langsung hubungi Amin jika kalian berminat. Anggada ini adalah Anggada Bima. Ataupun kalau kita bilang Anggada ini adalah Anggada Bima Pandawa Limo. Oh iya. Jadi bagi kalian yang berminat dipersilakan. Jadi ini sudah cukup lama di PSS ya. Sudah saatnya untuk dihibahkan. Langsung nanti ke hubung Kak Amin. Tapi ini bisa kita coba untuk melawan salah satu yang sini tadi. Begitu ya Jadi, guru. contoh kalau ada setannya datang nih, Toto kan. Oh gitu. melintir dia terbang jauh. Hmm. Iut. Sampai ke? Sampai ke langit 7. Dalam gimana? Ribut aja guru orang itu. Ribut. Jadi ya saya suruh masuk ke kamar. Udah evakuasi kamarnya. Kamu jadikan 1. Enggak lah, beda 3, tapi nyamparin kakek ini. Kayak mana? Kakek capeknya itu ngomong sendiri terus. Ini gila ini. Serem. Saya tadi memang kok yang Dia itu ini sebenarnya aneh. bukan ngomong sendiri. Nah, Dia punya teman banyak. jadi us kau sini aja, kau balik aja ke hutan, aku sendirian nggak apa-apa gitu. Nyeret-nyeret lagi macam digandulin gitu. Nah tadi masa itu mau dimatikan, Iya. lampunya semua. Sama kakek Boyrin tadi. Ini kakek Boyrin ini saya rasa dia kerja di PLN lama. Iya, dia bisa calling semua itu pihak-pihak PLN. Kita jangan
memprediksi dulu. Oke seperti lah kalau itu. begitu biar netizen aja yang akan Nah, menjawab nanti Iya, bagaimana seperti ceritanya. itulah dia. Pamit aja undur diri, saya Mas Karyo. Saya Mawarlati Pak Hanung. Panitia akhir. Pamit Selalu undur diri. Mohon maaf jika ada salah silap tutur kata. Intinya jangan pernah takut menghadapi siapapun. Apalagi terutama ilmu sihir ataupun ilmu santet Hitam ataupun dan ilmu lainnya. hitam. Kita jangan pernah takut karena itu semua adalah ilmu setan yang patut untuk kita binasakan. Ingat, di atas langit masih ada langit. Ada Allah yang selalu melihat, ada Allah yang selalu melindungi jika kita berpasrah kepadanya. Basmi semua dukun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.